Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat belajar melalui daring. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, kita memasuki bab baru, itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, langsung saja ya. Saya jelaskan untuk kompetensi dasar. Yang pertama 3.2 ya, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Terus yang 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nanti, yang pertama menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Terus yang berikutnya menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae ya, atau berbiji tertutup. Terus menjelaskan proses penyerbukan. Terus menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan pada Gymnospermae ya, atau tumbuhan berbiji terbuka, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan pada tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Terus yang terakhir menjelaskan perkembangbiakan pada hewan ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Terus kemudian untuk bahan ajarnya, yang pertama ada buku elektronik IPA kelas 9 ya, tetap. Jadi jangan dihilangkan untuk buku elektronik IPA kelas 9-nya. Kalau kalian hilang ya di-download lagi karena akan kita pakai. Terus yang kedua ada handout. Nah, handoutnya ini baru karena kita masuki bab baru, maka handoutnya juga baru ya. Silakan di-download buat bahan ajar selain buku dari dinas ya. Terus nanti akan ada tugas, silakan dikerjakan ya, akan saya tampilkan di akhir video. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terus silakan ditonton, disimak. Nanti tugasnya itu nggak jauh beda sama apa yang saya jelaskan di video. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk peta pikirannya, reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini dibagi menjadi dua ya, yaitu secara seksual atau kawin dan aseksual atau tidak kawin. Yang secara seksual itu nama lainnya adalah secara generatif ya. Nah, karena dia kawin maka pasti melibatkan yang namanya sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau sel sperma. Ya, sehingga ketika ada sel telur dan sel sperma itu mengalami pembuahan atau fertilisasi, maka akan timbul generasi baru ya, atau tanaman baru atau hewan baru. Nah, pada tumbuhan ini melibatkan organ reproduksi. Kalau pada Angiospermae nanti melibatkan bunga, kalau pada Gymnospermae akan melibatkan strobilus. Kalau pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut akan melibatkan Antheridium dan Archegonium. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi seperti itu. Kalau pada hewan, ya otomatis organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Ya, bersama seperti manusia. Terus untuk yang perkembangbiakan secara aseksual atau secara vegetatif, ini ada beberapa macam juga ya, ada yang secara alami ya,
Kalau pada tumbuhan ada secara alami dan ada secara buatan. Oke, langsung saja kita simak video penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Selamat menyaksikan. Di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang artinya telanjang atau terbuka, dan spermae yang artinya biji atau bakal biji, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka. Hal ini merujuk pada kondisi bijinya yang tidak terbungkus oleh bakal buah. Nah, berupa strobilus. Oke. Selanjutnya untuk Angiospermae ya sama dari bahasa Yunani, yaitu angios yang artinya tertutup dan spermae yang artinya biji. Sehingga bisa disimpulkan yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Hal ini merujuk pada kondisi bijinya yang tertutup oleh bakal buah. Ya, sehingga tumbuhan jenis ini disebut tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup itu bisa dilihat dari alat reproduksinya. Untuk organ reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka itu disebut kornus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, di mana sporofil itu terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Nah, struktur dari strobilus ini tidak memiliki bagian berupa karpel, sehingga posisi biji tidak terlindungi oleh bakal buah, seperti yang ada di gambar. Silakan diamati. Sedangkan untuk alat reproduksi pada Angiospermae itu adalah bunga. Pada bunga tersebut terdapat ovari atau bakal buah dalam struktur karpel, di mana ovule ini atau bakal biji ini dibungkus pada ovari atau bakal buah. Nah, nantinya ovule ini akan berkembang menjadi biji dan ovari akan berkembang menjadi buah. Nah, kondisi ini membuat biji pada Angiospermae itu dilindungi oleh buah ya. Jadi seperti itu. Ini contoh tumbuhan berbiji terbuka, ada pakisaji, ginkgo biloba, melinjo dan pinus. Dan ini contoh tumbuhan berbiji tertutup ya, bisa dilihat sendiri. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua jenis cara. Yang pertama adalah cara generatif dan yang kedua adalah cara vegetatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama secara generatif, yaitu terjadi melalui penyerbukan yang diikuti dengan proses pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, seperti itu gambarnya. Jadi kepala putik itu sebagai alat kelamin betina yang benang sari yang jantan. Terus secara vegetatif ya atau secara aseksual itu dibagi menjadi dua cara lagi ya, yaitu vegetatif yang alami dan vegetatif buatan. Oke.
alami berarti secara alamiah, buatan berarti dibantu oleh manusia. Oke, yang vegetatif alami ada apa saja di sana? Yang pertama ada yang namanya umbi batang. Yang kedua ada yang namanya umbi lapis. Yang ketiga ada yang namanya umbi akar. Yang keempat ada yang namanya akar tinggal. Yang kelima ada yang namanya geragi atau stolon. Yang keenam ada yang namanya tunas. Yang ketujuh ada yang namanya tunas adventif. Ini perkembangbiakan secara vegetatif alami, macam-macamnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ada umbi batang. Umbi batang ialah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya kentang. Kalau kalian perhatikan kentang, itu di bagian tertentu ada kuncupnya, itu adalah umbinya, batangnya. Oke, selanjutnya ada umbi lapis. Ya, umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Perkembangannya dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak paling luar. Contohnya apa? Bawang ya. Entah itu bawang putih atau bawang merah. Itu contoh dari umbi lapis. Yang berikutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah wortel, lobak, singkong. Itu contohnya. Berikutnya ada yang namanya akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar yang tinggal. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur ya. Ini contoh bumbu dapur semua ini. Insya Allah kalian paham. Selanjutnya ada yang namanya gerage atau stolon. Gerage adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Kalau tadi di dalam, ini di permukaan tanah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah argei, rumput teki, terus ada strawberry. Nah, ini contohnya. Lanjut, ada yang namanya tunas. Tunas akan tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya adalah tebu, bambu, pisang. Apalagi? Kelapa ya, termasuk tunas. Terus selanjutnya ada tunas adventif. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian daun dan akar. Contohnya cocor bebek, sukun, cemara, dan talok. Nah, ini contoh cocor bebek itu tadi gambarnya. Oke, ini tadi yang vegetatif alami ya, terjadi secara alamiah. Terus berikutnya ada vegetatif buatan ya. Yang pertama ada yang namanya stek, terus ada yang namanya cangkok, dan ada yang namanya menyambung atau mengenten. Terus selanjutnya
ada yang namanya menempel atau istilahnya itu okulasi. Terus ada yang namanya merunduk. Terus berikutnya ada yang namanya kultur jaringan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya stek. Stek merupakan cara perkembangbiakan menggunakan potongan batang atau cabang. Nah, contohnya itu seperti ini ya gambarnya, ada batang dipotong terus dipanjatkan ke tanah. Contohnya apa? Singkong. Singkong itu dipotong juga terus dipanjatkan ke tanah. Oke, berikutnya ada yang namanya cangkok. Ya, cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbatang kayu dan pastinya harus berkambium. Ya, seperti pada mangga, jambu, pokoknya berkayu ya, kelengkeng juga bisa, tahu bisa dan seterusnya. Ini caranya. Pertama, kulit bagian luar dikelupasin, dibersihkan, terus sampai kambiumnya nanti ditutup dengan tanah, ditutup dengan plastik, ditunggu sampai tumbuh akar, kemudian dipotong ditanam. Oke, berikutnya ada yang namanya menyambung atau enten. Enten adalah menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Misalkan ada mangga yang rasanya manis tapi pohonnya nggak kuat, sama mangga yang pohonnya kuat tapi masam buahnya. Nah, itu bisa dienten atau disambung ya. Caranya seperti itu. Jadi tunasnya bakal dahannya itu dipotong kemudian disambungkan seperti itu. Berikutnya ada yang namanya okulasi atau menempel ya. Nah, okulasi adalah menempelkan mata tunas tanaman yang berbeda tapi sejenis ya. Nah, seperti ini dipotong cikal bakal bersama dengan yang tadi ya, mengenten ya, tapi ini cuma ujungnya saja. Nah, seperti itu. Tanaman apa yang bisa? Ya, pokoknya tanamannya berkayu bersama dengan mengenten tadi. Terus berikutnya ada yang namanya merunduk. Merunduk itu dilakukan dengan cara membengkokkan batang ya, atau cabang rantingnya ya, cabang tanaman ke tanah, kemudian ditimbun ya. Jadi cabang tanahnya itu cabang tanamannya itu ditimbun dengan tanah, kemudian ditunggu sampai tumbuh akar. Setelah tumbuh akar baru dipisahkan sama induknya ya. Contohnya apa? Contoh tanaman yang bisa dirundukkan ini apel ya. Jadi apel itu dirundukkan itu bisa. Oke, berikutnya ada yang namanya kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan ini agak berbeda ya. Kultur jaringan ini yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media ruangan khusus. Oke, apa ada pertanyaan? Seperti biasa ya, kalau ada silakan ditanyakan. Kalau tidak, nah ini ada tugas, silakan dikerjakan. Ada 3 nomor. Pertama, sebutkan 2 contoh tumbuhan Angiospermae dan 2 contoh tumbuhan Gymnospermae. Yang kedua, sebutkan beberapa tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Silakan disebutkan lebih dari 1, boleh 2, 3, 4 atau 5. Semakin banyak semakin baik nilainya. Nomor 3, mengapa kita sering melihat orang-orang ya, atau kita atau kalian sendiri itu
menanam pisang dengan tunasnya daripada menanam pisang dengan bijinya. Padahal pisang kan juga punya biji. Kenapa kok tunasnya yang ditanam? Tuh, seringnya seperti itu ya. Oke, silakan dijawab. Silakan tulis di buku atau di kertas lembar, nanti difoto dan dikirimkan ke WA saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.